sebelah kiri saya sudah ada kuasa hukumnya Gracia Indri. Ada Bang Rohman SH. Apakah Gracia Indri akan buka suara hari ini? Kita akan tunggu jawabannya. Tapi saya juga punya dua tamu di sebelah kanan saya. Dua-duanya kabarnya akan segera naik pelaminan. Tapi jangan salah sangka, bukan satu sama lain ya. Ada Hussein dan Wulandari Herman. Pasangannya beda. Seperti apa? Inilah Ruby. Bukan kan? Pojokan dulu, pojok Ruby, ada berita apa yang hot yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ini adalah, wah ini luar biasa. Coba kita lihat, ini adalah berita tentang Dewi Sanca. Jadi gara-gara postingan uang di tempat tidur itu buntutnya panjang. Habis posting uang, terus posting wajah yang cuma separoh, itu buntutnya panjang gitu. Karena akhirnya sang pejabat daerah yang disangkut pautkan sempat digosipkan sama Dewi Sanca itu akhirnya diperiksa karena kasus dugaan korupsi. Karena itu Dewi Sanca pun diperiksa terkait dugaan kasus korupsi. Begitu ya? Kemudian dia ditanya, jadi itu duit yang di kasur itu duit dari si itu tuh ya kan? Lalu Dewi Sanca menjawab, enggak kok, itu fotonya aku ambil dari Google. Ya kan? Padahal waktu Dewi Sanca datang ke sini kan kita tanya, Dewi Sanca itu duit fotonya ngambil dari Google atau ngambil dari kasur? Begini jawabannya, coba kita lihat yang berikut. Kemarin kan Mbak Venir sempat tanya, itu uang gepokan benar atau enggak? Benar adanya. Dari si Papap. Itu kita mau ada film dokumenter. Karena kan beliau salah satu kepala daerah di Papua. Jadi di sana tuh ada pegunungan es. Jadi mau di apa? Di videoin. Di film dokumenter. Biar terkenal seperti Raja Ampat. Jadi kamu sebagai? Aku sih, karena kan teman-teman artisku banyak, jadi bukan aku aja, banyak juga, ada si Kembar, ada Ria. Jadi uang itu adalah untuk produksi. Untuk produksi. Itu katanya. Kalau kemarin dia ngomongnya benar adanya, tapi aku nggak tahu lagi kalau ternyata kan emang ngambil dari Google, aku nggak tahu lagi. Aku kan nggak tahu apa-apa orangnya, aku nggak tahu ya. Oke, baiklah, lanjut. Yang berikutnya, berita yang selanjutnya ini adalah kabar dari Nabila Syakib. Ini pengajian 4 bulanan, alhamdulillah gitu ya. Selamat ya Nabila Syakib, makin cantik hamilnya. Mudah-mudahan lancar, sehat terus nanti sampai bayinya lahir ya. Amin. Oke, ini kemarin juga ada yang pengajian ya. Akhirnya Laudia Cynthia Bella udah posting tuh foto-fotonya. Sekali lagi kita kirim doa mudah-mudahan lancar juga acara pernikahannya ya buat Laudia Cynthia Bella. Next, yang berikut berita apakah? Usi Silsiawati ditipu puluhan juta. Andika Pratama peringatkan. Ini nih masalah apa sih? Ditipu apa nih? Ditipu apa ini? Oke, baiklah. Ini ada kasus penipuan. Usi Silsiawati teriak-teriak begitu tahu tertipu 40 juta, percaya dan langsung transfer. Memang kadang-kadang ya, kalau penipuan itu memang biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang kadang-kala kita sendiri pun ya suka mudah percaya akhirnya. Jadi hati-hati, apalagi kalau melalui online gitu ya. Ada kan sekarang tuh Facebook yang jualan tas mahal, apalah gitu. Mendingan ketemu orangnya aja langsung. Oke, next yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah sebuah tayangan mengenai pertemuan Gracia Indri dan David Noah pada sidang mediasi yang lalu. Seperti apa? Kita lihat yang berikut ini. Rabu 30 Agustus 2017, sidang ketiga perceraian Gracia Indri dan David digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang tersebut beragendakan mediasi. Gracia dan David terlihat menghadiri mediasi tersebut. Setelah hampir 2 jam, hasil mediasi Gracia dan David dinyatakan deadlock. Kuasa hukum dari Gracia, Rohman Hidayat, menjelaskan bahwa kliennya tetap menginginkan untuk bercerai. Seperti diketahui, pada 4 Juli 2017, Gracia Indri secara mengejutkan melayangkan gugatan cerai melalui 4 pengacara dan diterima oleh Pengadilan Agama Negeri Bandung. Kamis 20 Juli 2017, sidang perceraian perdana Gracia dan David digelar yang beragendakan pemanggilan kedua pihak yang bersangkutan. Gracia Indri maupun David tidak terlihat menghadiri sidang cerai tersebut. David beralasan bahwa ia tidak menerima surat panggilan gugatan resmi dari pihak Gracia.
Pada tanggal 27 Juli 2017, sidang kedua perceraian Gracia dan David digelar kembali. Sidang yang beragendakan mediasi tersebut kembali harus ditunda, lantaran pihak David belum menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung, karena kesalahan alamat pengiriman surat pemanggilan ke alamat orang tua dari David. Pada 3 Agustus 2017, sidang perceraian Gracia dan David digelar kembali yang beragendakan penunjukan hakim mediasi dan mediasi yang sempat tertunda. David dan kuasa hukumnya terlihat menghadiri sidang perceraian. Mediasi pun harus ditunda kembali lantaran Gracia Indri tidak datang menghadiri sidang tersebut. Pada 9 Agustus 2017, persidangan cerai Gracia dan David digelar kembali. Namun lagi-lagi mediasi pun ditunda karena Gracia tidak mendatangi persidangan. Di awal Juli 2017, Gracia Indri secara mengejutkan mengajukan gugatan cerai dan diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung. Lantas, benarkah karena orang ketiga dan percecokan yang terjadi selama pernikahan menjadi alasan Gracia untuk tetap memilih bercerai dari David? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Ini sudah hadir Bang Rohman, kuasa hukumnya dari Gracia Indri. Bang Rohman, ini ada artikel kita mau tanya. Artikel bunyinya adalah, jeng-jeng, gagal mediasi Gracia Indri ngotot ceraikan David Noah. Ini kalau kemarin di press conference, Gracia Indri ditanya, saya sudah serahkan, saya sudah jelaskan semua kepada kuasa hukum. Biar kuasa hukum yang bertanya, silakan, biar kuasa hukum yang menjelaskan, silakan bertanya. Maka saya akan bertanya kepada kuasa hukumnya. Bang Rohman, apa sih yang membuat Gracia Indri itu ngotot bercerai? Sudah bulat ya dia ya? Ya, kelihatannya ini sesuatu yang sulit dirubah lagi. Sulit dirubah keputusan Gracia Indri. Jadi hasil mediasi kemarin memang tarik ulurnya David masih menginginkan pernikahannya berlanjut. Oke. Sementara Gracia dalam hal ini bersikeras untuk bercerai. Oke. Ini kalau saya boleh tanya ya, kan semua pasti sudah diceritakan kepada kuasa hukum. Hakim pun nanti akan memutuskan juga berdasarkan alasan apa yang diajukan oleh Gracia Indri ketika dia akan mengajukan gugatan cerai begitu. Ini kalau menurut Bang Rohman sebenarnya alasan Gracia Indri apakah memang betul ini sebuah sesuatu yang prinsipil banget gitu, yang tidak mungkin ditemukan lagi titik tengahnya? Saya pikir ini juga keputusan yang sulit buat Gracia, ya. Bukan keputusan yang mudah. Tidak ada orang yang berbahagia untuk bercerai. Nah, hanya memang ketika awal menghubungi saya, sebenarnya nomor telepon saya itu sudah ada di mereka dari tahun kemarin. Di mereka tuh siapa? Ya, mungkin di Gracia atau di David. Itu sudah ada tahun kemarin. Mereka sudah tanya? Jadi sudah ada yang merekomendasikan nomor handphone saya waktu itu. Dari tahun kemarin? Dari tahun kemarin. Oke. Dan karena mereka, saya dengar tahun kemarin juga sudah ada perselisihan, tapi berhasil dimediasikan pada saat itu. Nah, kemudian pada saat bulan puasa kemarin, Gracia telepon saya, menghubungi dan minta ketemu, ya ini kita ngobrol. Malam hari itu juga kita membuat surat kuasa. Oh, langsung bikin surat kuasa, oke. Ketika saya nanya kapan kita harus buat puasa, ya hari ini juga dibuat surat puasa. Nah, besoknya saya sampaikan ke David, saya hubungi juga David. Ya, pada saat itu saya heran juga. Kenapa? Heran karena pada saat David dihubungi oleh saya, David sudah dia ingin langsung bercerai juga pada saat itu lewat telepon. Pada saat itu? Pada saat ditelepon. Kalau masih ingat apa kata-kata yang persisnya diucapkan oleh David? Dia kelihatannya sudah menyimak mungkin masalah ini. Dia bilang apa? Oke, kalau begitu? Oke lah, bila perlu diselesaikan dalam waktu cepat. Oh, dia bicara seperti itu? Ya, memang waktu itu nadanya juga agak kurang enak saya dengar, tapi ya sudahlah, saya hanya menyampaikan berita, jangan salahkan penyampai berita dalam hal ini. Saya hanya menyampaikan bahwa saya menerima kuasa dari Gracia. Tapi David terlihat kaget nggak? Maksudnya dia, oke kalau begitu selain dengan itu karena itu sebuah reaksi kaget atau karena reaksi memang ya udah memang dia cepat. Saya pikir bukan reaksi kaget itu. Bukan reaksi kaget. Jadi David sudah tahu dari awal kalau saya menyampaikan akan ada gugatan. Oke. Saya sampaikan ke David, setelah Lebaran saya ajukan. Oke. Ini orang bertanya, Bang Rohman bisa duduknya agak lihat ke depan ya. Oke. Adakah ini karena orang ketiga begitu yang masuk ke dalam alasan perceraian? Kalau itu 100% dari pihak gua yang gua dengar nggak ada. Dari pihak Bang Gracia Indri tidak ada? Nggak ada. Dari pihak Gracia nggak ada. KDRT? KDRT juga tidak ada, saya pikir. Tidak ada sampai ada cerita hal yang lain, sejauh ini tidak ada buktinya. Jadi lebih alasannya yang kuat lebih adalah kepada mereka bercekcok, itu percekcokan yang tidak ada hentinya. Dua-duanya mereka bekerja, waktu juga jarang ketemu, ya itu permasalahannya. Permasalahannya itu. Jadi tapi kan percekcokan dalam rumah tangga biasa, Bang Rohman. Ya, kalau 1-2 kali, kalau intensitas mereka sering, ya itu juga jadi tidak biasa lagi. Jadi ini pertimbangannya apa? Percekcokan ini berujung pada ketidakbahagiaan? Ya, akhirnya karena percekcokan itu semua orang saling mensalahkan,
saling menilai dan akhirnya tidak ada kecocokan. Akhirnya ini jadi kita ajukan juga. Nanti kan tentunya di dalam persidangan harus dibuktikan dua orang saksi yang mengetahui sejauh mana itu percekcokan yang mereka hadapi. Oh, ada dari Bang Roma, dari pihak Gracia Indri sendiri sudah memberikan daftar saksi yang akan diajukan saat pengadilan? Sudah ada beberapa orang, nanti tinggal nunggu waktunya saja. Tinggal nunggu waktunya. Jadi ini sidang tanggal 14 nanti itu adalah sudah masuk ke jadi materi, mediasi ya? Sudah selesai, tinggal sidang pokok perkaranya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat ini yang kemarin akhirnya Gracia Indri datang gitu ya. Bang Roman yang bujuk supaya dia datang mediasi. Saya sampaikan, Grace, bagaimanapun juga ini proses hukum yang harus kita hormati. Gitu ya. Jadi mau tidak mau Harus supaya datang. proses ini cepat ya datanglah. Oke, dan Gracia Indri datangnya pakai kacamata hitam. Coba kita lihat seperti apa sih pertemuan antara Gracia Indri dan David. Nah, David di situ sempat beberapa kali meminta Gracia Indri untuk duduk di sebelahnya begitu ya. Tapi coba kita lihat bahasa tubuhnya Gracia Indri berikut ini. Halo. Kamu apa kabar? Selamat siang. Kayaknya kalau dari situ tuh ngeliat ya, begitu disuruh duduk, kayak berat gitu buat Gracia Indri untuk bertemu pada hari itu. Terus Saya berada di antara mereka pada saat itu ketika David juga seolah-olah menarik tangannya Gracia untuk duduk di sebelahnya. Entah apa yang ada di pikiran mereka saat itu. Kalau kami karena melihat mejanya bundar, tidak ada pilihan selain duduknya adalah berdekatan. Kalau misalnya posisi mejanya tidak bundar, mungkin bisa saja kita pilih tempat yang lain. Oke, nggak, tapi sebenarnya dari Gracia Indri memang sebetulnya ini kan kalau dari sidang kan sudah beberapa kali berlangsung sebetulnya sebelum sidang mediasi kemarin, dan Gracia Indri memang nggak datang. Memang pernah mengatakan bahwa dia tidak ingin sama sekali datang ke persidangannya, tidak ingin bertemu David lagi atau bagaimana? Awalnya dia tidak ingin datang ke pengadilan, tapi saya yakinkan dia karena proses ini harus kita hormati. Alasannya apa dia tidak ingin Ya datang? mungkin karena kesibukan pekerjaan atau apapun itulah. Yang jelas menginginkan proses ini cepat. Dia ingin proses ini cepat. Tuh. Oh, bisakah emang cepat? Ya, yang namanya keinginan pasti bisa saja. Tapi hanya masalahnya kan prosesnya harus kita ikuti Iya, juga. karena tadi Bang Roman menyebutkan bahwa tampaknya waktu itu kan David masih ingin berbicara, ingin masih istilahnya mempertahankan pernikahan. Nah, kalau ada dua pihak yang tidak sepakat seperti itu kan biasanya nggak bisa cepat. Atau ada pembicaraan lagi sesudah itu? Sebenarnya kalau memang David berusaha, sebenarnya ini bisa. Tapi kan kelihatannya David Gimana? tidak David berusaha ini bisa. ya. Artinya kan David mengetahui di mana Gracia tinggal, di mana Gracia bekerja. Ini kan masalah komunikasi. Anggaplah ini memang proses ini sudah berjalan. Sebelum mediasi kemarin kan harusnya yang melakukan pendekatan adalah David. Untuk membujuk setidak-tidaknya jangan melalui telepon lah. Datang saja langsung, baik ke orang tua maupun ke Gracia sendiri. Itu yang ini menurut Bang Roman atau menurut Gracia Indri? Saya lihat seperti itu. Yang namanya mediasi kan harus orangnya ketemu orangnya. Oh iya betul. Sebelum dihadir di depan persidangan, sebelum ada orang ketiga, kan tentunya pihaknya dulu yang harusnya melakukan upaya seperti itu. 10 Agustus ya, David Noah minta waktu perbaiki hubungan dengan Gracia Indri katanya gitu. Jadi dia masih ingin berkomunikasi. Tapi kalau dari Bang Roman, ya kalau mau ngomong temuin aja gitu ya. Saya pikir lebih baik komunikasi verbal. Oke, ini coba kita lihat ini pernyataannya David ketika kemarin pada saat mediasi dan diwawancara wartawan. Seperti apa statementnya kita lihat. Ini bukan pernikahan ideal yang lalu hancur di tengah jalan, bukan. Ini pernikahan yang berat memang dari awal. Kami sudah bilang masing-masing ada alasannya. Tapi semuanya juga mempertimbangkan yang baik. Saya sih kalau saya mencari kalau emang jalannya nggak baik, lalu kenapa what's the point of harus ada pernikahan ini dari awal? Jadi David mempertanyakan ini bahwa pernikahan ini memang dari awal memang sebuah pernikahan yang berat. Tapi kalau tahu itu kenapa kemudian ya waktu itu menikah? Jadi mempertanyakan tujuan kita menikah gitu. Saya pikir ini juga pernyataan yang saya berkali-kali lihat tayangan ini, saya coba memahami apa kalimat maksudnya, saya juga kurang paham. Gracia Indri nggak ditanya ke Gracia Indri?
Saya mau nanya nanti, apa kira-kira pendapat dia tentang statement David seperti ini. Di satu sisi dia bilang perkawinan ini tidak ideal, tapi di lain pihak dia bersikeras untuk mempertahankan pernikahan. Ini sesuatu hal yang bertolak belakang kalau menurut saya. Mungkin David mengatakan bahwa ya kan sama-sama tahu bahwa ini memang tidak mudah, tetapi dua-duanya sepakat untuk menikah gitu loh. Jadi kenapa kemudian sekarang di tengah jalan harus ada yang mundur, karena padahal tahu memang berat dari awal. Yang saya dengar ini kejadiannya sudah dimediasi oleh pihak keluarga tahun yang lalu kejadiannya. Saya dengar. Jadi ini bukan hal pertama. Ini mungkin puncaknya ketika Gracia ngambil sikap untuk menggugat cerai. Jadi tahun kemarin sudah ada percekcokan model seperti ini, kemudian dimediasi dan selesai, rujuk kembali. Nah, sayangnya yang saya lihat dari waktu setahun ini tidak coba memperbaiki terus apa yang seperti David bilang tadi. Oke, berat, tapi cobalah diperbaiki. Kurang lebih seperti itu. Ada proses yang mungkin dalam waktu setahun ini Gracia tidak melihat ada perubahan. Itulah yang membuat Gracia mengambil sikap untuk bercerai. Ini pernyataan dari Gracia. Ya, saya berbicara banyak lah dengan dia. Oke. Jadi masalah percekcokan itu muncul karena tahun kemarin sudah ada masalah, kemudian dimediasi. Nah, dari dalam kurun waktu setahun ini tidak ada perbaikan yang benar-benar memperlihatkan adanya itikat untuk memperbaiki rumah tangga dari David. Oke. Harapan Gracia Indri sendiri selain bahwa perceraian ini bisa cepat diputuskan gitu, apalagi sih yang diinginkan oleh Gracia Indri? Ya, dia bilang cuman ini proses kalau bisa sesegera mungkin lah. Bagaimanapun juga beban buat dia tidak ada yang bagus dari sebuah perceraian. Kurang lebih seperti itu. Dia sendiri merasa bahwa ini adalah keputusan yang berat buat Gracia. Beratnya di mana? Di sisi apa sebenarnya yang berat untuk? Ya, bagaimanapun juga tidak ada orang yang merencanakan pernikahan kemudian direncanakan untuk kandas juga. Oke, baiklah. Tapi diambil karena pertimbangannya kalau tidak bercerai, apa yang ditakutkan oleh Gracia Indri? Ya, artinya akan terjadi akumulasi permasalahan. Sehingga ya mungkin dampaknya akan lebih berat lagi dari hari ini. Oke, ini sudah ada Ina Rahman, kuasa hukumnya David. Halo Mbak Ina. Halo. Hai Mbak Ina. Hai Mbak. Oke Mbak Ina, di sini ada Bang Rohman, ini kuasa hukumnya Gracia Indri. Kita mau tanya, kemarin kan ada wawancara dengan wartawan, David kemudian menyebutkan bahwa pernikahan ini bukan pernikahan yang ideal yang kemudian bubar di tengah jalan. Kita berdua memahami bahwa ini adalah pernikahan yang memang berat gitu ya. Tapi kalau sudah tahu bahwa itu berat, lalu kenapa harus ada pernikahan demikian? Itu sebenarnya mungkin dari David sendiri, apa sih sebetulnya maksud statement itu? Apakah betul memang dari awal mereka tahu bahwa pernikahan ini ada masalah begitu? Oh iya, dari awal dari ceritanya David ke saya, dia bilang bahwa dari awal tuh sebenarnya ini pernikahan sudah hampir batal. Oh, hampir batal? Hampir batal. Sudah hampir batal beberapa kali lah, gitu kan? Tapi David berusaha mempertahankan juga, ya kan, berusaha menerima Indri apa adanya, gitu kan, dengan semua kekurangan dan kelebihan dia. Akhirnya terjadilah pernikahan itu. Ini pernikahan hampir batal itu yang mau mundur tuh sebenarnya Gracia Indrinya atau Davidnya? David yang mau mundur. Siapa? David mau mundur. David yang mau mundur. Iya, David mau mundur. Nah, makanya akhirnya tetap terjadi pernikahan. Itu menurut David adalah suatu hal yang luar biasa buat dia, hingga akhirnya dia mencoba nikah dan menjalani rumah tangga dengan Gracia Indri. Ini sampai terakhir mediasi kemarin kan David masih terlihat bingung. Ada apa sih? Kenapa sih kok kayak gini? Kok kamu kalau dicari susah, ini ada apa begitu? Sebenarnya apa alasan David itu tidak datang aja ke rumahnya Gracia Indri, mencari betul Gracia Indri, tidak melalui WhatsApp? Jadi waktu itu pernah katanya datang ke sana tapi nggak ada orang. Indri waktu itu kebetulan lagi syuting katanya. Iya. Lagi syuting, terus saya sarankan juga, Fit datengin aja lokasi syutingnya. Iya teh, aku mau datengin, cuman kan banyak orang ya, takutnya nanti dia marah-marah. Terus kadang juga kalau WhatsApp itu juga David nggak mau terus-menerus karena takut dibilang teror gitu kan, meneror lah. Jadi sebenarnya sih David itu dia baik dan sangat menjaga perasaan istrinya gitu. Jadi, kalau kata istrinya jangan telepon terus, jangan WhatsApp terus, kok kamu neror aku seperti itu, David nurut enggak gitu. Nah, ketika dia berusaha, yang menyakitkan bagi David adalah ketika dia berusaha mempertahankan rumah tangganya, ketika dia berusaha belajar membina rumah tangga, ketika dia berusaha memperbaiki situasi yang ada, tiba-tiba
ini ada gugatan cerai kan dia jadi shock. Oh, oke. Karena pada saat itu tidak ada masalah buat mereka. Oke. Sebenarnya David ini ketika itu rencananya ingin memperbaiki itu dengan apa caranya? Sudah dipaparkankah? Apakah dia akan lebih banyak di rumah atau apa yang akan diperbaiki, komunikasinya kah atau apa? Ya, komunikasi, karena jujur aja masalah mereka itu tidak ada orang ketiga, tidak ada. Tidak. Jadi memang sebenarnya itu murni apa ya, kalau dibilang tuh komunikasinya aja yang sangat sulit buat mereka berdua. Oke. Dan waktu juga di saat istrinya syuting, David harus latihan. Oh, oke, baik. Nah, Begitu ini terusnya. Nah, ini ketika David mencoba mempertahankan pernikahan, apa sebetulnya masih membuat David yakin bahwa pernikahannya masih bisa diperbaiki? David percaya Tuhan, dia percaya tangan Tuhan akan membantu membereskan semuanya. Karena bagi dia pernikahan itu sesuatu yang sakral dan hanya sekali seumur hidup. Apalagi David ini kan seorang penganut Katolik yang taat. Oke, baik. Nah, Mbak Ina, ini setelah kemarin mediasinya deadlock, berarti sekarang masuk ke sidang perkaranya. Apakah David masih akan mempertahankan pernikahan gitu atau sudah akan mengikuti kemauan Gracia Indri? David mengikuti proses aja. Dia bilang kalau memang Tuhan berkehendak saya harus berpisah dengan Indri, ya saya terima. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak saya tidak berpisah, saya juga terima. Jadi ibaratnya alur aja. Tanggal 14 David datang? Dia tetap akan selalu berusaha untuk menghadiri sidang-sidangnya, Mbak. Oh gitu, akan menghadiri. Jadi Mbak Ina ini, David memintanya Mbak Ina berjuang atau Mbak Ina pasrah aja? Rahasia. Rahasia ya. Oke, baik. Baik Mbak Ina Rahman, terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Bang Roman, terima kasih. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Bang Roman yang sudah meluangkan waktu datang dari Bandung ke sini. Terima kasih Bang, kita tunggu update-nya selanjutnya ya. Kita masih akan kembali lagi. Ini ada calon pengantin yang akan menikah ya. Coba kita lihat artikelnya, bunyinya. Oh, ini adalah seorang putri ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No. Aku di sini padamu. Wulandari Herman lahir di Padang Panjang 26 Juni 1989. Wulan memulai karir sebagai seorang model di tahun 2007. Minggu 3 September 2017, Wulan dan Nick Ibrahim melangsungkan acara pertunangan. Keduanya diketahui menjalani prosesi tunangan lewat akun Instagram milik Wulan dengan memposting foto sepasang cincin bercaption Bismillahirrohmanirrohim #NikiWulan. Dalam beberapa postingan akun Instagram @wulandari terlihat acara tersebut hanya dihadiri keluarga kedua belah pihak dan para sahabat. Wulan diketahui berpacaran dengan mantan kekasih dari Raline Shah di pertengahan Agustus lalu setelah tersebarnya foto prewedding yang dipotret oleh Rio Motret dengan mengenakan gaun hitam dan Nick berkemeja putih. Lantas, benarkah setelah menikah Wulan akan vakum dari dunia hiburan? Dan benarkah Wulan memilih menetap di negara asal Nick setelah menikah? Hidup adalah tentangmu, indahnya kata saat kau nyatakan terus. Hussein Alatas lahir di Jakarta 5 Juli 1989. Mei 2017 lalu Hussein sempat memposting foto pergelangan tangan yang menumpuk dengan memperlihatkan jari memakai cincin yang sama di akun Instagram miliknya. Dikabarkan Hussein sudah melamar sang kekasih bernama Anissa Habilah. Sebelumnya di tahun 2014, Hussein sempat dikabarkan dekat dengan penyanyi Ayu Ting Ting, namun kabar tersebut dibantah keduanya. Di tahun 2015, Hussein sempat menjalin hubungan dengan cucu dari penyanyi Elvi Sukaisi yang bernama Zahira. Walau sudah melakukan pertunangan pada November 2015 lalu, hubungan ini pun harus kandas. Lantas, benarkah Hussein sudah mantap menikahi kekasihnya Anissa? Dan benarkah Hussein tidak akan mengundang mantan di acara pernikahannya nanti? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Dua-duanya di sini, ada Wulandari Herman dan Hussein ya. Ini tapi bukan mereka yang akan menikah satu sama lain. Coba siapa duluan yang akan kita tanya-tanya di rumpifikasi artikel. Rumpifikasi yang Wulan. Artikelnya coba kita lihat buat Wulandari Herman. Wulandari Herman tunangan dengan mantan Raline Shah. Kamu kenalnya di mana sama siapa panggilannya? Niki. Nick. Ini orang Malaysia kan?
Iya. Iya, orang Malaysia. Kenalnya di mana? Di Malaysia apa di Jakarta? Ada teman ngenalin waktu itu. Oh, teman kenalin. Apakah itu cinta pada pandangan pertama atau pandangan kesekian? Cinta pada pandangan pertama. Oh, cinta pada pandangan pertama. Terus yang naksir duluan siapa? Kamu apa dia? Kayak dia deh. Oke. Apa yang membuat kamu yakin? Dan ini kan orang Malaysia begitu ya. Artinya kamu nanti tinggal di Malaysia atau tinggal di sini atau pindah-pindah? Belum tahu. Oh, belum diomongin. Tergantung kerjaan gimana nantinya. Oh gitu. Apa sih yang membuat kamu yakin dialah he's the one? Katakan kalau kita ketemu yang cocok, yang udah tepat, feelingnya beda waktu sama sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pas ketemu kayak ngerasa, oh I think he's the one. Oh, ada rasanya beda. Kalau kamu Husen, kalau yang ini rasanya beda enggak? Apa tuh? Siapa? Anissa ya? Anissa Nabila. Anissa Nabila. Ada rasa berbeda juga kah? Emang nggak ada yang kayak dia kan? Ya, iyalah ya benar-benar. Kalau kembar pun agak beda gitu ya. Emang beda rasanya. Beda. Oh, kalau ini ketemu di mana? Aku kenal sama Anissa itu udah hampir 3 tahun lah. 3 tahun. Kenalnya. Temen kan. Dia dulu salah satu personil di Mahadewi. Oke. Jadi kenalnya sama, ya aku dekat sama anak-anak Mahadewi yang lain. anak RCM yang lain gitu. Jadi ketika lagi main akhirnya ketemu juga kita ngobrol cuma belum akrab. Oh, ini jadi bukan cinta pada pandangan pertama kayak Wulan ya? Iya. Bukan. Jadi proses. Jadi akhirnya kamu bisa, oh kayaknya lucu juga nih. Terus, kan setelah aku putus tunangan yang terakhir itu sempat lama kan aku sendiri gitu kan, hampir 2 tahun lah. Jadi jauh lebih selektif. Oh, jauh lebih selektif. Sebelum sama Anissa. Oke, ini ada nih postingnya Husain, jemput Ahmed di sekolahnya, hitung-hitung latihan lah ya, nanti nemenin Anissa Nabila jemput anak sekolah, insya Allah bakal jadi aktivitas sehari-hari, amin. Ini dalam waktu dekat ya. Kalau Wulan, ini kan kemarin kamu udah pengajian ya? Lamaran. Oh, itu lamaran. Oke, lamaran. Jadi rencananya tahun ini atau tahun depan? Segera mau doain. Amin. Tapi kamu masih belum tahu ini mau akan di sini tinggalnya atau di Malaysia? Kemungkinan di sini sih. Kemungkinan di sini. Pesta pernikahannya di sini. Di Jogja. Oh, pernikahannya di Jogja, resepsinya juga di Jogja. Jogja. Semua, nggak ada yang di Jakarta? Nggak ada. Tapi di Malaysia ada? Nggak, semuanya di Jogja aja. Semuanya di Jogja, karena Jogja itu salah satu tempat favorit aku di Indonesia. Dia juga kebetulan suka banget sama Jogja, jadi ya udah kita memilih Jogja di salah satu tempat di sana lah ya. Dan nggak akan banyak orang, cuma 50 teman-teman baik. 50 teman-teman dari Malaysia dan Indonesia. Ya. Oke, baiklah. Aku diundang nggak ya? Oke, coba kita. Nah, ini apa lagi yang mau kita tunjukin? Ini ada apa? Husain. Apa sih ngetik lama banget ya Allah? Hah? Mau tahu aja tanggal nikahnya ya kan? Husain, ceritakan gimana kamu melamar Anissa Nabila waktu itu? Aku ketemu sama Anissa tuh prosesnya terbilang cepat. Jadi aku ceritanya sendiri single, dia juga single. Terus aku lagi main Instagram, lihat explore gitu kan. Terus ada foto dia, dan aku ya PDKT lah ceritanya gitu kan. Hai, DM kan. Apa kabar? Nisa gitu kan. Terus dia judes gitu. Baik kak. Terus. Oh, jadi kalau pendek tuh judes ya kayak gitu. Terus. Baik kak. Apa kabar? Iya baik. Sibuk apa sekarang? Nyanyi. Nah, makin digituin makin kepo kan. Makin maju gitu kan, ngobrol sampai akhirnya aku ajakin makan malam. Aku ajakin makan malam, terus udah siap-siap tinggal berangkat doang, dia bilang jangan sekarang deh, nanti aja gitu. Makin kesel ya, akhirnya aku terus ngotot harus malam ini juga. Akhirnya dia kalah, akhirnya malam itu makan juga sih. Oke, ini ada postingan Husain ya. Untuk aku via WA malam ini, ya Allah perkuatlah hubungan kami Anissa Nabila dan Husain Alatas. Jagalah kami selalu dimanapun dan kapanpun. Ampuni segala dosa kami yang sengaja maupun tidak. Jagalah calon suamiku dari segala macam godaan. Jagalah hatinya, jiwanya, perasaannya, cintanya, pikirannya, pandangannya, raganya, tatapannya, perilakunya, dan semua yang ada padanya hanya untuk Anissa. Cintalah kami, restuilah kami, dan ridhoi kami ya Allah.
kekalkanlah cinta kami, perkuatkan iman kami, sehatkan dan panjangkanlah usia kami, satukan kami di dunia dan akhirat, jangan pernah pisahkan kami, demi Allah, Anissa sangat mencintainya. Amin. So sweet. Aduh, aku sampai ikut merinding loh. Kalau pacar kamu pernah juga nggak nulis-nulis kayak gini buat kamu? Enggak. Dia sangat tidak terlalu ekspor. Dia sangat able. Kalau ketika dia melamar kamu gimana? Wah, itu dia ngelamarnya. Kita lagi photoshoot pre-wedding. Jadi teman-teman fotografer nanyain cincinnya mana gitu. Karena kalau di Malaysia lamarannya via keluarga dulu, baru cincin. Oke. Jadi cincinnya nggak ada, tapi kita udah foto private segala macam. Jadi somehow tiba-tiba lagi foto dia duduk, aku pikir kamu ngapain duduk mulu sih, ayo berdiri gitu. Tapi ternyata dia latihan, makanya dia sering duduk gitu Kayak senang bersimpuh gitu. Beberapa kali, cuma aku nggak ngeh gitu. Terus sampai dia bilang, dan untuk berapa kalinya dia baru bilang, will you marry me pakai cincin. Aku bilang ini pasti nggak serius, nggak mungkin, karena dia nggak mungkin bisa berani di depan orang, itu kan banyak orang waktu itu. Akhirnya dia bilang yes, itu benar-benar jadi serius yang kasih. Oh, mana coba lihat cincinnya? Cincinnya ini. Lihat ekspresiku dong. Ulala. Jadi kamu foto preweddingnya tuh untuk apa? Bukan untuk prewedding? Iya, buat pre-wedding. Emang buat prewedding? Oh gitu? Tapi ngelamarnya justru pada saat sesi pemotretan? Iya, cuma dia udah datang ke Padang, keluarganya segala macam. Tapi memang kalau cincin nanti Niki yang kasih ke aku. Yang lamar orang tua, keluarga, milih tanggal itu udah. Oh gitu, jadi ini spesial banget ya. Kalau kamu akhirnya itu sampai kalau lihat postingannya Anissa itu sampai kayaknya dia yang takut kehilangan Husein. Padahal awalnya ntar aja dia nggak jadi ya, makannya nanti aja gitu. Kamu apain Husein dia itu? Menurut aku ini jawaban dari Allah sih. Jadi aku percaya, kan aku dulu pernah juga postingan aku ditampilin di sini yang aku bilang ganti itu datangnya dari Allah, dan Tuhan itu nggak pernah ngegantiin sesuatu yang baik kecuali digantikan dengan yang lebih baik gitu. Jadi sebenarnya gitu sih menurut aku, memang dia ternyata lebih baik. Apa kualitas terbaik dari seorang Anissa Nabila? Aku kenal sama dia tuh dari dia belum hijrah kan. Terus dia memutuskan untuk hijrah gitu, dan dia komitmennya kuat sekali gitu. Dia anak yang gigih, mandiri, umurnya baru 22 tahun. Cuma dewasanya lebih dari aku kayaknya. Dan dia benar-benar yang dia tuh bisa dibilang kayak sama aku tuh yang protektif gitu. Tapi aku suka. Oh, kamu suka ternyata di protektif. Kalau kamu protektif nggak sih itu? Enggak, dia enggak sih, aku juga anggap gitu, karena mungkin belajar dari pengalaman dulu, saking overprotektifnya, jadi kayak dia ngerasa keganggu, aku pun keganggu gitu. Jadi sekarang ya kita saling percaya aja deh, kita kan long distance. Iya, LDR. Jadi ya udah kita ngejalanin aja. Kamu percaya aja ya. Orang yang baik itu ketemu orang yang baik kok. Gitu. Orang akan salah tempat dan salah waktu. Jadi jangan dicurigai ya. Oke. Nah kalau yang ini coba kita lihat. Ini ada foto yang kita mau tanya ke Wulan. Nah ini adalah lamarannya ya. Ini acara lamaran kamu kan? Iya, tunangan dan lamaran. Tunangan di Malaysia. Kalian emang deket sama si Engku Emran dan Laudia Cynthia Bella ini? Atau Engku Emran ini karena orang Malaysia, temannya Nick atau apa sih? Kita dekat sih. Oh memang dekat. Memang kenalnya gara-gara Nick bukan? Enggak. Kamu kenalnya gara-gara Engku Emran? Enggak. Kamu gara-gara Laudia Cynthia Bella? Enggak. Jadi nggak ada hubungannya. Foto ini nggak, no comment. Tapi ini di Malaysia, ini di sini apa? Di Malaysia. Oh itu di Malaysia. Memang tapi kalian berdua memang dekat dengan dekat. Oke, baiklah. Kita masih akan berbagi sama calon pengantin berikut ini. Kalau ini bulan September, tanggalnya boleh dibocorin nggak? Jangan. Kalau yang itu masih segera juga. Tahun ini, tahun depan? Insya Allah segera. Oh iya. Jadi kapan? Tunggu setelah yang satu ini, tetap di Rupi. Lembut berkilau.
dua-duanya ini ternyata punya banyak kesamaan loh ya. Selain mau nikah dalam waktu dekat, ini dulunya juga pernah sama-sama mau nikah nggak jadi ya. Tapi, tapi ternyata apa Husein? Pepatah yang tepat adalah Tadi apa sih gue lupa. pengalaman adalah Gak akan digantikan yang baik kecuali sama yang lebih baik. nah itu dia. Baiklah, amin. Husein dan Wulan, kamu tak akan ditanya jika kamu tak bisa menjawab pertanyaan ini. Asal kamu jujur, kamu pasti bisa menjawab pertanyaan saya. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Wulan, jawab yang jujur ya Wulan. Oke. Saya tahu nih kamu tahu jawabannya. Serem banget. Fitnah atau fakta Wulan? Kalau kamu itu sempat kesel ketika banyak media itu membesar-besarkan kalau calon suami kamu itu adalah mantannya Raline Shah, fitnah atau fakta? Langsung gini, kesel. Kesel tahu nggak? Fitnah atau fakta? Nggak tahu. Nggak tahu berarti iya. Dia adalah pacar aku, bukan mantan siapa-siapa. Fitnah atau fakta Husein? Kalau kamu punya barang yang wajib dibawa kemana-mana nggak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan ini kamu seperti ibaratnya nggak membawa susuk. Yaitu alat cukur, fitnah atau fakta? Fakta, fitnah. Hah? Fakta lah. Fakta. Itu ya, itu apa nyukur ini apa nyukur ini? Cukur semua bulu. Kamu berapa lama itu tumbuh Aku langsung? soalnya cepet banget, makanya harus bawa. Oh, ini jadi habis selesai gini aja bisa tumbuh lagi Ini nih? beneran baru tadi nih dicukurin sama Wahid. Ini Oh, mungkin, gitu. mungkin besok atau lusa udah hitam. Oh gitu? Cepet banget tumbuhnya. Jadi mesti kayak apalagi kalau off air gitu kan kita bisa 3-4 hari di luar kota itu. Itu hari ketiga juga udah hitam lagi. Oh, jadi kamu beli di tempat yang nggak mungkin dibawa ke bandara kan? Bahaya. Di bawah. Oh, di bawah juga? Di bawah. Oh, di bawah bagasi, Bagasi. ya? Oh, Iya, ya. di bagasi boleh kadang-kadang. kadang-kadang. Kalau lolos. Kalau enggak diambil. Fitnah atau fakta Wulan? Dari bahwa kamu ini sebagai seorang model putri Indonesia dan banyak banget ini gelar-gelarnya. Kamu itu sesungguhnya sudah tidak pernah makan nasi sejak 2 tahun yang lalu. Fitnah atau fakta? Jarang sih, jarang. Hah? Beneran? Ya jarang banget sih Mbak, jarang. Paling apa? Paling makan kalau sebulan sekali kali, jarang banget. Sebulan sekali pun makan di nasi putih. restoran Padang yang dekat rumah aku itu ya? Iya. Kamu kan sekarang bikin istilah Beauty camp. pelatihan untuk itu Putri Indonesia. Terus mereka boleh makan nasi? Nah, makan nasi. Kita kasih makan. Oh, kasih Cuma makan. akunya nggak makan. Oh, kamu yang nggak makan. Apa sih yang penting kalau mau menjadi seorang putri-putrian itu? Banyak, dan beauty behavior aja. Cuma juga harus beli, percaya kalau kamu bisa meraih semua mimpi kamu. Oh, saingannya ketat nggak sih kalau Ketat udah dikirim ke Miss Universe itu? Ketat banget, karena kan semuanya yang terbaik di negara mereka masing-masing. Jadi ya kita harus pede gitu, harus benar-benar siap tempur lah. Kalau dari sana kan pasti mereka jauh lebih tinggi, jauh lebih cantik. Gitu. Suka ada persaingan yang nggak sehat nggak di sana? Misalnya lewat bajunya dirobek, injok dikit gitu. Ada antara ada dan nggak ada ya. Cuma untuk kita lebih aman ya kita harus take care dengan semua barang-barang kita gitu. Supaya Karena nggak hilang-hilang. pasti semua orang berkompetisi, semua orang pengen menang gitu. Jadi Itu ada tips-tipsnya di beauty camp kamu? ada dong. Ada. Kita Wulandari. Fitnah atau fakta sekarang kepada Husein bahwa kamu itu sampai sekarang kalau ketemu Umi Elvi itu agak gimana gitu karena sempat nggak jadi menantunya Umi Elvi. Fitnah atau fakta? Ini rame. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah ya. Jadi Kalau akan ketemu pasti akan biasa aja, akan cium tangan. Oh, bener ya? Coba. Cuma memang sampai detik ini belum ada kesempatan buat ketemu. Oke, lagi. coba kita lihat bagaimana ekspresi Husein kalau ketemu Umi Elvi. Setelah yang berikut ini jangan kemana. Tetap di Rumpi. Adanya Umi Romaya. Oke, sekarang ada foto yang mau kita rumpiin ya. Fotonya siapa? Coba kita lihat di fotonya. Wulan dari Herman. Ini adalah gadis-gadis. Apa ini waktu lamaran ini? Perempuan-perempuan ini adalah apa? Gadis-gadis dulang. Oh, gadis dulang namanya. Tugasnya ngapain gadis dulang? Jadi dia bawa hantaran dari Indonesia. Oh gitu. Ini ada Laudia Cynthia Bella juga di situ. Emang kamu dekat sekali sama Laudia Cynthia Bella itu sahabatan? Dekat. Emang dekat. Dari sejak kapan dekat sama dia? Berapa tahun yang lalu sih udah kenal lama. Cuma mulai dekat ya
beberapa tahun ini. Berapa tahun belakangan. Nanti kalau dia nikah kamu juga akan jadi bridesmaid-nya. Insya Allah. Insya Allah. Minggu depan ya? Nggak tahu. Masa undangannya belum nyampe? Belum tahu. Belum. Udah, tapi seragam udah ada seragam ya? Insya Allah udah. Oh, insya Allah udah. Mudah-mudahan salam ya buat Laudia sendiri. Mudah lancar. Di sini apa di sana di Malaysia? Di Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi di sini kan kemarin pengajiannya di sini. Ya. Kamu datang ke pengajiannya? Enggak, karena kan malam paginya itu acaraku. Jadi dia terbang langsung, habis acaraku langsung ke Indonesia. Oh gitu. Aku pikir Bagaimana buat support aku dan dia langsung balik ini. dia baik sekali berarti ya. Ini adalah foto-foto yang sudah diupload oleh Laudia Cynthia Bella di Instagramnya gitu ya tentang pengajiannya dan kita ikut senang banget. Gitu dia cerita gimana kan dia sempat merasa takut untuk mengekspos memang karena pernah beberapa kali gagal ya sama seperti kalian lah ya. Ada kekhawatiran itu dia share juga cerita kamu sebagai sahabat. Dia bilang cuma menunggu waktu yang tepat lah. Pasti akan di-share kan teman-teman media juga. Kadang-kadang kita nggak share udah tahu duluan gitu kayak video-video behind the scene foto. Jadi ya dia bilang tunggu waktu yang tepat aja dia pasti share kok. Oh, dia pasti share. Jadi dia masih menyiapkan mental gitu barangkali. Dia pengen fokus dengan persiapan dulu. Oke. Tapi kan sebentar lagi ini udah pengajian. Iya, memang udah sebentar lagi ya. Sepertinya Gitu. Oke, baiklah sekarang kita ke Husein. Ada sebuah video untuk kamu. Apakah ini video dari Umi Elvi? Kita lihat yang berikut. Coba kita lihat. Husein buat aku adalah sosok orang yang selalu mengajarkan aku ke arah yang lebih baik. Mukanya kenapa takjub begitu, Husein? Baru lihat tuh video. Karena itu baru dikirim tadi itu yang bocor-bocor sedikit itu dia. Oh, iya. Dia kata Anissa nggak boleh ya, Anissa nggak boleh diekspos ya. Boleh. Kamu bukannya tapi takjub gitu yang kayak Aku sempat posting juga di Instagram kan tadi itu. Anissa. Enggak nih video ya. Kamu adalah sosok selalu mengajarkan dia ke arah yang lebih baik. Emang kamu ngajarin apa sih, Sen? Aku kan bareng sama dia dari dia belum hijrah. Terus aku kayak pelan-pelan bimbing gitu. Tapi nggak nyuruh ya, nggak merintahin apa Cuma harus memberi teladan aja kepada dia. Oke, baik loh, ya ampun, udah buru-buru nih ya. Oke. Kasih semangat buat dua calon pengantin kita, mudah-mudahan lancar acaranya. Amin. Tepuk tangan deh. Terima kasih sudah hadir di mana. Terima kasih dari Husein. Salam buat Anissa. Salam buat Nick ya. Oke, dan terima kasih buat Anda sudah bersama kami. Jangan lupa Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi.